Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldavar Lesmana. Saya Muhammad Gendruan Hastiawan. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul pengembangan game edukasi The Sperm Race pada materi sistem reproduksi manusia dengan menggunakan aplikasi Scratch. Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu hasil perkembangan teknologi saat ini adalah banyaknya game online. Oleh karena itu, semua kemajuan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin, salah satunya dengan membuat game edukasi. Game edukasi dirancang untuk membantu orang memahami konsep, mempelajari pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah saat bermain game. Salah satu aplikasi yang dimanfaatkan adalah Scratch. Salah satu materi dalam pembelajaran IPA di kelas 9 pada awal semester adalah sistem reproduksi manusia. Pada materi ini, belum ada pengembangan game edukasi yang membahas terkait bagaimana proses sebelumnya terjadinya fertilisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka disusunlah penelitian ini dengan tujuan menganalisis kelayakan game edukasi The Sperm Race dengan menggunakan aplikasi Scratch. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana respon kelayakan game edukasi The Sperm Race dengan menggunakan aplikasi Scratch. Perkembangan teknologi di era industri 4.0 sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Situasi ini menyebabkan pergeseran paradigma dan praktek pendidikan yang awalnya bersifat menyajikan informasi ready to use menjadi membekali siswa dengan kemampuan mencari tahu, digital literasi, penyelesaian masalah, dan kreativitas. Salah satu pemanfaatan IT dalam dunia pendidikan adalah pengembangan game edukasi. Scratch adalah salah satu bahasa pemrograman baru yang memudahkan semua orang dalam membuat cerita interaktif, game interaktif, dan animasi, serta membagikan karya seseorang kepada orang lainnya melalui internet. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian pengembangan 4D, Define, Design, Development, and Disseminate. Namun pada penelitian ini hanya terbatas sampai pada tahap development. Berikut ini merupakan tampilan awal game dan beberapa level yang akan dimainkan. Penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Surabaya dimulai dari tanggal 20 Agustus sampai 14 September 2022. Hasil game edukasi yang telah dibuat diuji cobakan kepada 20 siswa kelas 9. Metode pengambilan data menggunakan metode angket dan instrumen berupa lembar kuesioner berupa pernyataan dengan menggunakan skala Likert dengan 4 skor. Penelitian ini menghasilkan data berupa presentase respon siswa terhadap game edukasi The Sperm Race. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode statistika deskriptif. Hasil rata-rata presentase akhir dibandingkan dengan tabel rentang kriteria yang terdapat pada gambar. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil rata-rata akhir dari semua pernyataan diperoleh bahwa game edukasi yang telah diuji coba kepada siswa di SMPN 2 Surabaya sebesar 88%. Jika dilihat menggunakan tabel kategori interpretasi yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian, hasil respon yang didapat masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat grafik perbandingan untuk tiap pernyataan seperti pada gambar berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat keunggulan dari game ini adalah bahasa yang digunakan, mudah dipahami ditunjukkan dengan presentase tertinggi sebesar 98%. Akan tetapi poin terendah sebesar 81% adalah pada bagian menu yang disediakan yang perlu adanya peningkatan ketersediaan menu. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah 1. Game edukasi The Sperm Race mendapatkan respon sebesar 88% dan masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Kelebihan dari game ini adalah bahasa yang digunakan mudah dipahami, akan tetapi perlu ada peningkatan pada bagian menu yang telah disediakan. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.